Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polemik tambang galian C di Kabupaten Lombok Timur terus berlanjut. Masyarakat yang berasal dari 3 kecamatan, yakni Labuhan Haji, Wonosobo, Aikmel, datang memenuhi undangan untuk hearing bersama dengan OPD terkait, aparatur penegak hukum, hingga asosiasi penambang di kantor DPRD Lombok Timur pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Pada pertemuan masyarakat dan asosiasi penambang sempat bersitegang. Masyarakat menyalahkan pihak penambang yang diduga biang keladi kerusakan lingkungan hingga kerap kali merugikan para petani. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Wawan Sugandika, wartawan Tribun Lombok. Rekan Ahmad Wawan, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, rekan Justina di studio, selamat siang saya ucapkan bagi Tribunar sekalian dimanapun berada. Seperti yang disampaikan tadi Justina, memang para petani, kemudian ada asosiasi penambang, kemudian ada OPD terkait, ini sudah melakukan hearing pada Selasa tanggal 15 Oktober 2024 kemarin di kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur. Nah, pada hearing yang dilakukan ini sempat masyarakat antara masyarakat dan juga asosiasi penambang dan OPD terkait ini sempat bersitegang, Tribunars Justina, di mana di sini juga disebutkan oleh perwakilan masyarakat yang berasal dari Desa Korleko, yakni Saparwadi begitu, menyebutkan hingga kini penegakan yang dilakukan aparat penegak hukum pun begitu juga dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur terhadap pelaku-pelaku penambang nakal di daerah ini tidak pernah serius dilakukan begitu. Bahkan, Justina, banyak tambang yang makin berani melanggar secara jelas aturan yang berlaku. Semisal ketika tambang galian C ini sudah ditutup karena melakukan atau karena kedapatan melakukan pelanggaran, 1 hari setelah penutupan mereka menambang kembali begitu. Untuk DPRD Lotim diminta di sini juga serius begitu, di mana para anggota dewan ini memiliki kewajiban untuk menjalankan aturan perundang-undangan yang telah juga dirumuskan bersama dengan OPD terkait yang berkaitan dengan aturan-aturan aktivitas tambang di daerah begitu. Pada hearing ini tak mau disalahkan, asosiasi penambang pun mengelak dan menyebut tambang yang memiliki izin dan saat ini berada di keanggotaan asosiasi sampai saat ini menjalankan kegiatan penambangan sesuai dengan standar operasional perusahaan atau SOP yang berlaku begitu. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Asosiasi Tambang Pasir Lombok Timur, yakni Maidi, yang dimana menyebutkan kehadiran penambang di daerah bahkan atau malah memberikan keuntungan baik bagi masyarakat pun juga bagi pemerintah daerah, di mana disebutkannya dulu masyarakat Korleko juga sempat memberikan kelonggaran mengingat juga medan yang ada di Kalirumpung sebagai lokasi galian C, salah satu lokasi galian C di Desa Korleko begitu, itu tebing begitu, tebing semua. Para penambang juga di sini mempunyai misi untuk mengalihkan tanah tidak produktif itu menjadi tanah produktif yang nanti bisa dikelola oleh masyarakat sebagai sawah begitu. Dia juga mengakui jika ada kesalahan pada proses produksi para penambang. Namun tidak semua penambang melakukan itu. Itu juga menjadi atensi asosiasi untuk memberikan peringatan hingga nanti kemudian para tambang-tambang yang salah begitu langsung diingatkan. Meski begitu, masalah utama juga banyak di antara penambang di daerah di Kabupaten Lombok Timur begitu dikatakan Maedi yang nakal atau ilegal. Ini juga tidak dalam naungan asosiasi. Hingga ia juga mengapresiasi jika ada upaya pemerintah daerah ataupun APH untuk menutup penambang ilegal ini. Namun tidak sepatutnya membuat penambang yang patuh dan memiliki kontribusi terhadap daerah menjadi
korban begitu dengan adanya aktivitas-aktivitas ilegal ini, utamanya mereka yang tergabung dalam asosiasi penambang yang saat ini ada setidaknya 22 keanggotaan begitu dari besaran jumlah penambang di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 107 penambang begitu. Ia juga meminta kepada pemerintah daerah Lombok Timur untuk memberikan kemudahan perizinan hingga makin banyak penambang yang legal proses penambangannya. Di tempat yang sama juga Kapolres Lombok Timur melalui Kasat Reskrim AKP Imade Dharma Yulia Putra menegaskan akan menindak tegas para penambang nakal ini. Pun begitu juga hal senada disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang mengakui beberapa tahun ini pengawasan aktivitas tambang galian C di daerah sempat melonggar. Hal ini mengakibatkan semakin banyaknya terjadi kasus aktivitas tambang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hingga merugikan para petani. Ini juga disampaikan langsung oleh Ketua Praksi Golkar di DPRD Kabupaten Lombok Timur, yakni Lalu Hasan Rahman, yang menyebutkan tak adanya pembaharuan begitu surat keputusan atau SK tim evaluasi dan monitoring oleh penjabat atau PJ Bupati Lombok Timur yang menjabat saat ini, yaitu Haji Muhammad Juwaini Taufik, selama kurun waktu 1 tahun belakang membuat aktivitas tambang tak terlalu diperhatikan. Nah, ditekankannya juga ada 3 poin yang nantinya akan dijalankan oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur. Di antaranya tambang yang ilegal akan ditutup, kemudian tambang berizin tetapi tidak menjalankan SOP juga akan ditutup, hingga kemudian tim evaluasi dan monitoring akan terjun setiap hari untuk melakukan monitor. Nah, selain itu disampaikan juga oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, yakni Muhammad Yusril begitu, menyebutkan tim yang sudah ada ini nantinya akan melakukan evaluasi dan monitoring berkala bersama dengan Forkopimda. Masyarakat juga diminta untuk terus aktif melapor hingga jika setiap ada persoalan-persoalan di bawah untuk segera dilaporkan ke tim yang sudah dibentuk begitu. Di satu sisi, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Lombok Timur, Muksin, menyebutkan sebanyak 107 tambang galian C yang ada di daerah saat ini semuanya melanggar SOP hingga perjanjian yang telah disepakati. Ditegaskannya, dari 107 tambang galian C tersebut hanya 22 perusahaan saja yang memiliki izin operasional dan ratusan dari mereka rata-rata bermain semua. Diakuinya dari ratusan tambang galian C tersebut, banyak diantaranya yang dikuasai oleh aparat penegak hukum atau APH begitu. Hal ini yang disinyalir mengakibatkan banyaknya tambang galian C yang berani melanggar SOP hingga perjanjian yang telah disepakati bersama, utamanya terhadap pembuangan limbah, ini seringkali dilanggar. Namun puncak kesabaran Pemda rupanya telah habis, hingga Muksin juga menegaskan akan menutup setiap tambang galian C yang ilegal dan melanggar perjanjian yang telah disepakati itu begitu. Diakui Muksin juga, ratusan tambang galian C ini bahkan tidak membayar pajak sesuai regulasi yang ada. Pihaknya bahkan harus membuntuti para truk pengangkut dan mencari cara agar penarikan retribusi terus bisa optimal, baik dilakukan di mulut tambang hingga di perbatasan antara Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah yang ada di Desa Jenggik begitu. Mungkin begitu, Justina, laporan singkat saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Ahmad Wawan Sugandika, wartawan Tribun Lombok, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.